Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Jung Yong-sil lahir pada tanggal 8 Juli 1956. Kakak perempuannya Oh Soo-mi adalah salah satu aktris papan atas Korea pada saat itu. Yong-sil mengambil jurusan menari, karena di Korea pada saat tahun 70-an dan 80-an, mengambil jurusan tari dan musik adalah pilihan yang baik dan merupakan suatu kebanggaan. Selain cantik, Yong-sil memiliki tinggi 175 cm. Pada masa itu, tinggi rata-rata wanita Korea Selatan adalah 155 cm. Dengan tinggi badan seperti itu, dia memang ditakdirkan untuk menjadi seorang supermodel. Orang-orang menggambarkan Yong-sil sebagai wanita berkelas, cantik, dan berpenampilan elegan. Wajah dan penampilannya sangat digandrungi oleh para wanita dan pria di tahun-tahun tersebut. Pada tahun 1977, dia mengikuti jejak kakak perempuannya. Yong-sil memulai debutnya sebagai bintang film, model, dan juga membintangi berbagai iklan. Dia bahkan mendirikan agensi model pertama di Korea Selatan dan menjadi pengusaha wanita yang kuat. Saat Yong-sil baru berusia 29 tahun, dia sudah berada di puncak karirnya. Dengan kesuksesannya, dia bisa menetap di apartemen Hyundai yang mewah dan mahal yang terletak di kota Apgu, Jongdong. Semuanya berjalan baik-baik saja. Sampai di suatu hari di bulan Mei 1986, kakaknya yang bernama Oh Soo-mi tidak bisa menghubunginya. Sudah beberapa hari, Yong-sil tidak masuk kerja. Soo-mi merasa aneh. Adiknya punya agen model dan jadwal kerja yang padat. Tapi kenapa selama beberapa hari Yong-sil tidak muncul di tempat kerjanya? Soo-mi menjadi sangat khawatir. Dia lalu memutuskan pergi ke apartemen saudara perempuannya untuk memeriksanya. Ketika Soo-mi tiba, pintu apartemen itu ditemukan dalam keadaan terkunci. Soo-mi harus meminta seseorang untuk membongkar dan membuka pintunya supaya dia bisa masuk. Dan dia benar-benar terkejut melihat bagian dalam apartemen itu dalam keadaan sangat bersih. Kalaupun ada pencuri atau pencuri yang masuk, dalamnya pasti sudah berantakan. Mungkin saja Yong-sil meninggalkan apartemennya untuk pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seseorang. Lalu dia mendapatkan masalah di luar sana. Menurut Soo-mi, selama ini Yong-sil tidak menunjukkan perilaku yang aneh, seperti terlihat sedih, takut, atau khawatir. Polisi pun segera dihubungi. Mereka mencoba untuk menyelidiki. Tetapi karena ini terjadi pada tahun 1986, sangat sulit untuk melacak orang yang hilang. Ditambah lagi, tidak ada seorang pun saksi yang melihatnya. Polisi juga tidak menemukan catatan kepergian Yong-sil ke luar negeri. Mereka bahkan tidak menemukan kecurigaan atau jejak apapun. Yang lucunya, walaupun Jung Yong-sil adalah seorang supermodel terkenal dan juga merupakan saudara perempuan dari aktris papan atas pada saat itu, polisi tidak pernah melakukan konferensi pers mengenai hilangnya dia. Polisi bahkan tidak pernah memberitahu media massa atau keluarganya Yong-sil tentang kabar terbaru dari hasil penyelidikan mereka. Sampai 5 bulan kemudian, di bulan Oktober 1986, hanya ada 1 atau 2 artikel yang membahas tentang berita menghilangnya Yong-sil. Seolah-olah ada pihak lain yang sengaja menutupi dan mengubur berita ini. Lama-kelamaan, kasusnya menjadi kasus dingin yang membuat orang-orang mulai melupakan Yong-sil. Sebelum lebih jauh, kali ini cerita beralih ke kakaknya Yong-sil. Oh Soo-mi adalah salah satu aktris top Korea pada saat itu. Dia lahir pada tahun 1950, 6 tahun lebih tua dari Yong-sil. Soo-mi lahir di Korea Selatan, tetapi pindah ke Hawaii dan sekolah di sana. Pada tahun 1969, saat dia berusia 19 tahun, Soo-mi memulai debut sebagai aktris teater, dan akhirnya naik pangkat menjadi aktris film. Dengan cepat, Soo-mi menjadi terkenal. Dia dikenal memiliki image yang seksi, cantik, dan berpenampilan seperti orang barat. Dan itu sesuatu yang langka bagi orang Korea pada saat itu. Di tahun 1973, Soo-mi yang saat itu sudah berusia 23 tahun mendapatkan peran dalam sebuah film yang berjudul Break Up. Film ini kebetulan disutradarai oleh salah satu sutradara terbesar Korea pada saat itu yang bernama Shin Sang-ok, atau yang dipanggil dengan nama Sang-ok. Sang-ok adalah seorang pemuda yang sangat sukses dan terpelajar. Dari usia muda, dia sudah menyutradarai banyak film. Beberapa tahun setelah sukses, Sang-ok menikah dengan Choi Eun-hee dan memiliki 2 orang anak. Mereka berdua bertemu di lokasi syuting, lalu saling jatuh cinta. Choi Eun-hee juga seorang aktris top di Korea Selatan pada saat itu. Namun setelah dia menikah, dia melepaskan karirnya sebagai seorang seleb dan memilih menjadi ibu rumah tangga saja. Suatu hari, ketika sedang syuting sebuah film,
Sang-ok bertemu dengan Sumi yang saat itu baru berusia 23 tahun. Walaupun ada perbedaan usia 25 tahun di antara keduanya, tapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk saling jatuh cinta. Skandal cinta mereka akhirnya tersebar ke Eun-hee. Dia pun menjadi marah dan mengancam akan menceraikan Sang-ok apabila Sang-ok masih berpacaran dengan Sumi. Tentu saja, Sang-ok tidak mau meninggalkan Sumi yang cantik. Akhirnya, dia lebih memilih menceraikan Eun-hee istrinya. Eun-hee tentu saja patah hati. Dia telah meninggalkan kehidupan glamornya dan karirnya sebagai aktris. Mereka bahkan juga telah memiliki 2 orang anak. Meskipun itu adalah anak adopsi, karena Eun-hee tidak bisa melahirkan. Sekarang, tiba-tiba saja suaminya selingkuh dengan seorang wanita yang lebih muda dan meninggalkannya. Singkat cerita, Sang-ok dan Sumi kemudian menikah, memiliki 2 anak dan hidup bersama. Di sisi lain, pada tahun 1978, Choi Eun-hee ditawari ikut ke Hong Kong untuk menghadiri sebuah proyek film. Dia didekati oleh beberapa orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin mengajak Eun-hee untuk ikut terjun dalam sebuah proyek film. Meskipun sempat curiga, tetapi Eun-hee menerima tawaran tersebut. Toh, dia sudah bercerai dan tidak punya suami yang harus diurus di rumah. Daripada nganggur, Eun-hee mencoba untuk bermain film lagi. Mungkin saja ini bisa menjadi salah satu proyek terbesar untuk kebangkitan karirnya. Ketika Eun-hee sampai di Hong Kong, orang-orang ini memperlakukannya dengan sangat baik. Dia juga ditawari naik perahu dan pergi melihat matahari terbenam. Ternyata itu semua tipuan. Eun-hee dirayu naik kapal oleh orang-orang film untuk dijebak. Mereka sebenarnya adalah mata-mata Korea Utara yang mencoba menculiknya. Mereka bahkan membuat Eun-hee tertidur di perahu selama 8 hari untuk dibawa ke Korea Utara. Saat tiba di sana, Eun-hee mengatakan kalau orang pertama yang menyambutnya adalah pemimpin Korea Utara saat itu, yaitu Kim Jong-il. Walaupun orang-orang awalnya sempat meragukan cerita ini, tapi dia mempunyai bukti berupa foto-foto dia dan sang pemimpin. Karena Eun-hee adalah salah satu selebriti top Korea Selatan, berita ini langsung meledak di berbagai media massa. Eun-hee mengatakan selama di Korut, dia diperlakukan dengan baik. Meskipun dia ditahan di sana bukan atas kemauannya sendiri dan tidak bisa pergi menemui keluarganya lagi, tapi dia merasa aman di sana. Waktu pun berlalu. Setelah diculik, Eun-hee tidak pernah pulang lagi ke Korea Selatan dan dia tinggal di Korea Utara. Sementara itu, setelah 5 tahun berlalu, Sang-ok baru mengetahui bahwa mantan istrinya hilang. Dia lalu memutuskan untuk pergi dan mencari Eun-hee. Ternyata Sang-ok memiliki kenalan di Hong Kong yang bisa membantunya untuk menemukan Eun-hee. Sang-ok kemudian memberitahu anak-anaknya kalau dia akan membawa kembali ibu mereka pulang ke rumah. Sesampainya di Hong Kong, Sang-ok langsung menemui kenalannya tersebut. Tapi ternyata kenalannya itu telah disuap oleh agen Korea Utara. Mereka lalu menjebak dan mencuri Sang-ok. Sementara itu, Choi Eun-hee sepertinya sudah kehilangan harapan. Sudah 5 tahun dia diculik dan dibawa ke Korea Utara. Suatu hari, saat makan malam, seseorang memberitahunya kalau dia mempunyai kejutan untuk Eun-hee. Dari balik pintu, berjalanlah masuk seorang pria, yang ternyata dia adalah Sang-ok. Eun-hee merasa seperti dalam mimpi. Mantan suaminya berjalan melewati pintu menuju ke arahnya. Mereka berdua terjebak di Korea Utara. Mungkin ini merupakan kesempatan untuk menghidupkan kembali hubungan asmara mereka. Tampaknya di masa itu, para pemimpin di Korea Utara menculik orang-orang yang mempunyai keahlian tinggi di bidangnya. Mereka sengaja menculik guru bahasa Inggris untuk menjadi guru privat buat para pemimpin, dan menculik sutradara dan aktris terkenal dari Korea Selatan untuk menjadikan film Korea Utara menjadi film nomor 1 di dunia. Sang-ok dan Eun-hee yang diculik akhirnya bekerja sama untuk membuat film di Korea Utara. Mereka membuat salah satu film yang terkenal di tahun 80-an. Bahkan film tersebut berhasil memenangkan penghargaan di Eropa. Walau begitu, Sang-ok tidak betah di Korut. Dia mengatakan kalau dia sempat mencoba melarikan diri dari Korea Utara beberapa kali. Tapi dia selalu tertangkap dan dihukum. Rupanya selama ditahan di Korut, Eun-hee sempat merekam pertemuannya dengan Presiden Korea Utara Kim Jong-il secara diam-diam. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan ini karena ingin memberitahu orang-orang di Korea Selatan untuk tidak pindah ke Korea Utara. Selain itu, Eun-hee membuat rekaman ini juga untuk membuktikan
kalau mereka tidak pergi ke Korut atas kemauan sendiri. Dan mereka juga ingin membuktikan kalau mereka tidak mengkhianati negara mereka sendiri, yaitu Korea Selatan. Meskipun mereka syuting film di Korea Utara dan memenangkan penghargaan. Tapi sebenarnya mereka dipaksa untuk melakukan semuanya itu. Presiden Korea Utara Kim Jong-il mengatakan bahwa dia saat itu memang sedang mencari sutradara film terbaik di Korea Selatan. Dia ingin membawanya ke Korea Utara untuk membuat film Korea Utara menjadi film yang bermutu dan memiliki kualitas yang baik. Sayangnya, tidak mudah untuk menculik Sang-ok. Makanya diputuskan menculik Eun-hee, mantan istrinya, supaya bisa memikat Sang-ok ke Korea Utara. Dan meskipun hal ini butuh waktu sekitar 5 tahun, akhirnya usaha itu sukses. Tanpa terasa, 8 tahun telah berlalu. Oh Soo-mi yang ditinggal oleh Sang-ok merasa kesal. Telah lama suaminya pergi dengan alasan untuk mencari mantan istrinya yang hilang. Pada awalnya dia mencoba untuk mengerti. Tetapi saat melihat Eun-hee dan suaminya muncul di film-film Korea Utara, Soo-mi berpikir, jangan-jangan Sang-ok sengaja meninggalkan dia dan anak-anak mereka agar bisa hidup kembali dengan mantan istrinya. Sekarang Soo-mi harus membesarkan anak-anak mereka sendiri. Dan tahun demi tahun berlalu tanpa ada kabar dari suaminya. Karena merasa kesepian, Soo-mi kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang fotografer terkenal yang bernama Kim Jung-man. Pada bulan Maret 1986, sekitar 8 tahun setelah diculik, pasangan Sang-ok dan Eun-hee sedang berada di Austria untuk acara film. Entah bagaimana, Sang-ok berhasil meyakinkan Presiden Kim Jong-il dengan mengatakan kalau dia ingin membuat film berikutnya di Austria. Mereka berdua berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan dari agen Korea Utara dan pemimpinnya. Saat berada di Austria, pasangan ini akhirnya bisa melarikan diri dari pemantauan agen Korea Utara. Sang-ok dan Eun-hee melarikan diri ke kedutaan Amerika Serikat di Austria. Mereka menceritakan bahwa mereka diculik oleh agen Korea Utara dan membutuhkan bantuan. Untunglah, mereka berdua akhirnya diselamatkan dan dikirim ke Amerika Serikat. Eun-hee mengatakan, pada saat dia tiba di Amerika setelah diselamatkan, dia menangis. Dia telah menunggu selama 8 tahun untuk kebebasan hari ini. Hal yang sangat menarik adalah Shin Sang-ok dan Choi Eun-hee memutuskan untuk tidak kembali ke Korea Selatan. Mereka mengatakan sepertinya pemerintah Korea Selatan ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik dan perhatian media massa saja. Bukannya benar-benar ingin melindungi mereka. Di sisi lain, Amerika malah menawarkan perlindungan kepada pasangan itu. Sang-ok dan Eun-hee tetap tinggal di Amerika selama 10 tahun. Dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat, pasangan tersebut akhirnya dapat membawa 2 anak remaja mereka dan tinggal di Amerika selama 15 tahun. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan. Lalu, bagaimana dengan supermodel Yoon Yong-sil yang hilang? Jadi, dari sini muncul banyak rumor dan teori konspirasi. Seperti yang kalian ketahui, pasangan Sang-ok dan Eun-hee melarikan diri dari Korea Utara pada bulan Maret 1986. Dan hanya 2 bulan sejak pasangan itu melarikan diri, yaitu sekitar bulan Mei 1986, Yong-sil menghilang. Dan gilanya, dia adalah adik perempuan dari Oh Soo-mi yang merupakan istrinya Sang-ok. Jadi, apakah Korea Utara melakukan pembalasan dengan menculik Yong-sil? Atau mereka mencoba mengulangi lagi penculikan aktris ini dengan berharap kalau Sang-ok akan datang untuk menyelamatkannya? Sayangnya, sampai hari ini, Yong-sil tidak pernah terlihat muncul di film-film buatan Korea Utara. Pihak Korea Utara sendiri juga tidak pernah mengaku bertanggung jawab atas teori ini. Lucunya, ada beberapa orang yang berpendapat kalau Korea Utara sebenarnya mencoba ingin menculik Soo-mi untuk memancing kembali Sang-ok ke Korea Utara. Tetapi karena sulit bagi agen Korea Utara untuk menculik Soo-mi, makanya mereka memutuskan untuk menculik saudara perempuannya, yaitu Yong-sil. Dan hal aneh lainnya yang terjadi, 1 bulan setelah saudara perempuannya menghilang, Soo-mi harus mendapatkan cobaan lagi. Kali ini suaminya, yaitu Kim Jung-man, memutuskan untuk bercerai dengan Soo-mi. 1 bulan sejak bercerai, yaitu tepatnya Juli 1986, fotografer Kim Jung-man mengatakan kalau beberapa minggu sebelumnya, ada orang dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan datang ke rumahnya di tengah malam. Mereka mengatakan bahwa pasangan Sang-ok dan Eun-hee telah melarikan diri dari Korea Utara ke Amerika. Dan Kim Jung-man harus ikut dengan mereka. Di tengah malam itu, tanpa ada penjelasan apapun, dia dibawa ke bandara dan dideportasi ke Amerika Serikat. Padahal
dia bukan warga negara Amerika. Kim Jong-man sebenarnya adalah warga negara Perancis. Bertahun-tahun kemudian, setelah Kim Jong-man kembali ke Korea Selatan, orang-orang mencoba mewawancarainya dan menanyakan kenapa dia dideportasi ke Amerika. Tapi Kim Jong-man mengatakan kalau dia sendiri juga tidak tahu alasannya. Sepertinya pemerintah Korea Selatan entah bagaimana terlibat dan mendeportasinya, karena dia telah menikahi Sumi yang sebelumnya adalah istrinya sutradara Sang-ok. Sebelum Yong-sil menghilang, dalam wawancara terakhirnya dalam sebuah majalah, dia mengatakan kalau sebenarnya dia sudah menikah dengan seorang pria asing yang bernama Billy. Tapi ternyata Billy adalah seorang penipu. Karena patah hati, Yong-sil mengatakan ingin menyendiri di pulau terpencil. Jadi, apakah karena itu Yong-sil menghilang? Lalu bagaimana dengan nasib Sumi? Sumi rupanya sempat ditangkap karena menggunakan narkoba di Korea Selatan. Lalu pada tahun 1992, dia pergi berlibur ke Hawaii. Di sanalah dia terbunuh dalam kecelakaan mobil pada usia 42 tahun. Tidak banyak informasi tentang kecelakaan mobil itu. Apakah itu kecelakaan wajar atau ada seseorang yang bertanggung jawab di balik kecelakaan mobil tersebut? Sementara itu, pada tahun 2006, sutradara Shin Sang-ok akhirnya meninggal dunia. Dan pada tahun 2018, Choi Eun-hee juga meninggal. Sudah 37 tahun sejak Yoon Yong-sil menghilang. Hingga hari ini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena telah melewati batas waktu, kemungkinan besar kasusnya tidak akan pernah terselesaikan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.